Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami PT Genfiti Ganesha Segora. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai SNOP, yaitu Sales and Operational Planning. Nah, yang dimana suatu proses perencanaan terintegrasi yang menyelaraskan permintaan, penawaran, dan perencanaan keuangan yang dilakukan secara bulanan, serta dapat juga dilakukan secara tahunan. Nah, proses SNOP ini melibatkan berbagai departemen, termasuk penjualan, marketing, produksi, keuangan, dan logistik. Nah, dari sudut pandang beberapa teori, diantaranya teori keseimbangan. SNOP memastikan adanya keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Karena permintaan yang lebih tinggi, yang berarti perusahaan akan kekurangan produk. Dan sebaliknya, maka perusahaan akan kelebihan persediaan seperti itu. Nah, selanjutnya teori biaya, di mana SNOP ini harus meminimalisir biaya seperti biaya produksi, biaya tenaga kerja, biaya persediaan, dan biaya transportasi, serta rantai pasok, yaitu mempertimbangkan rantai pasokan karena hal tersebut saling bergantung sama lain. Selanjutnya ada tujuan dari SNOP ini, yang mana untuk memastikan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan tersebut dapat memenuhi permintaan dari pasar dan juga tetap menguntungkan dari perusahaan tersebut. Selain itu juga, SNOP ini bertujuan untuk memastikan visibilitas dan koordinasi dari perusahaan, keseimbangan antara penawaran dan permintaan dari pasar. Selain itu juga, selanjutnya ada input dari SNOP. Yang pertama itu ada data penjualan, terus selanjutnya ada kapasitas produksi, persediaan, lalu ada informasi permintaan dari pasar itu sendiri. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang adanya proses dan output pada proses SNOP, yaitu yang melibatkan satu, pengendalian data, yaitu pengumpulan data analisis dan data dari berbagai sumber untuk memahami situasi saat ini dari tren pasar. Lalu yang kedua yaitu ada perencanaan, yang dimana membuat rencana produksi dan penjualan yang seimbang dengan mengintegrasikan data-data yang ada di atas. Lalu yang ketiga ada evaluasi, mengidentifikasi masalah atau konflik yang mungkin muncul dalam rencana dan mencari solusi yang sesuai. Lalu yang keempat ada keputusan, menentukan keputusan akhir tentang rencana SNOP, termasuk penentuan perubahan yang harus dilakukan dalam produksi, penjualan, atau persediaan. Lalu itu termasuk dalam proses. Lalu output dari proses SNOP adalah rencana operasional yang seimbang dan dapat dijalankan serta pengambilan keputusan yang didukung oleh analisis data yang kuat. Dalam pengambilan keputusan, SOP memberikan kerangka kerja untuk mengambil keputusan yang lebih baik dalam merencanakan dan mengelola produksi. Dengan demikian, SOP dan rencana produksi bekerja bersama untuk menciptakan rencana operasional yang terkoordinasi, efisien, dan responsif terhadap perubahan pasar. Integrasi yang baik antara keduanya membantu perusahaan menjaga keseimbangan antara penawaran dan permintaan, menghindari masalah persediaan, dan merespon perubahan pasar dengan lebih baik. Oleh karena itu, ketika perusahaan tidak melakukan sales and operation planning, dapat mengakibatkan sejumlah masalah dan dampak negatif bagi perusahaan. Yang pertama, ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan. Tanpa SOP, kesulitan untuk menyeimbangkan hal tersebut akan meningkat. Hal ini dapat mengakibatkan kelebihan stok atau kekurangan stok yang dapat merugikan perusahaan. Lalu ada gangguan dalam rantai pasokan. Tanpa koordinasi yang baik antara penjualan dan operasi, rantai pasokan perusahaan dapat terganggu. Ini dapat menyebabkan masalah dalam pengadaan bahan baku dan pengiriman produk jadi kepada pelanggan. Lalu, pengambilan keputusan yang tidak terinformasi. SOP memberikan kerangka kerja untuk pengambilan keputusan yang terinformasi berdasarkan data dan analisis. Tanpa SOP, keputusan mungkin diambil berdasarkan intuisi atau asumsi, yang dapat berakibat pada ketidakpastian dan kerugian. Sekian pembahasan mengenai SNOP dari PT Genfiti Ganesha Segora. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa tombol merahnya.